Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang keterkaitan keimanan dan kesehatan mental. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Sonia Damayanti, dengan NIM 230. Saya Salsabila Esa Sakra dengan NIM 233. Iman dalam Islam terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, mengenal atau membenarkan dengan hati. Yang kedua, mengakui atau menyatakan syahadah dengan lidah. Kemudian yang terakhir, mengamalkan rukun-rukun dengan anggota badan yang merujuk pada sesuatu yang berwujud atau tampak, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Nah, pendapat mayoritas berbagai ulama menjelaskan bahwa iman merupakan keyakinan dalam hati yang dituturkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rawaih, iman adalah membenarkan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan iman dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Next. Kemudian ada keterkaitan kesehatan mental dengan keimanan. Menurut Zakiyah Derajat, objek keimanan yang tidak akan berubah manfaatnya dan tidak akan pernah hilang adalah keimanan yang ditentukan oleh agama. Islam sendiri memiliki 6 macam pokok keimanan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi, keimanan kepada Allah itu mempunyai arti yang sangat besar bagi kesehatan mental manusia. Dengan iman yang dimiliki, manusia itu dapat mengeluh, mengadu, meminta pertolongan, meminta perlindungan, keadilan, dan sebagainya di saat apapun dan dimanapun. Baik, saya akan menjelaskan iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Menurut Zakiyah Derajat dalam Muqawim tahun 2020, iman kedua ini dapat menambah ketentraman hati dan pikiran manusia yang mengalami gangguan kesehatan mental karena dengan percaya kepada malaikat dapat membantu seseorang menjadi pribadi teladan atau ideal person dan akan memberikan perkembangan yang baik bagi kesehatan mental manusia. Yang ketiga ada iman kepada kitab suci. Al-Quran menjadi salah satu penenang hati bagi seseorang muslim, seberapapun seseorang buta mengenai Al-Quran. Namun, setelah mereka mengalami gangguan kejiwaan atau merasa cemas, memiliki konflik yang tidak teratasi, Al-Quranlah sebagai penenang hatinya. Iman kepada kitab suci ini merupakan keyakinan dalam hati yang dituturkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Itulah pendapat mayoritas ulama. Kemudian ada iman kepada Rasul Allah. Rasul atau Nabi adalah utusan Allah. Jika mereka tidak dapat menjalankan agamanya dan mereka tidak sanggup mendekatkan diri kepada Allah, maka akan mengakibatkan datangnya kecemasan dan kegelisahan. Oleh karena itu, dengan beriman kepada Rasul Allah akan menambah kesehatan mental dalam diri seseorang. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dengan percaya kepada adanya hari kiamat, maka akan tenang hatinya dan pikiran seseorang mukmin karena ia dapat mempersiapkan dirinya untuk menjaga agar jangan sampai terkena bahaya yang terjadi pada hari kiamat. Dan hal ini akan membawa seseorang kepada kesehatan mental. Iman yang keenam akan dijelaskan oleh Sonia. Kemudian iman yang terakhir yaitu iman kepada takdir. Allah telah menentukan hakikat mengenai segala sesuatu. Ketentuan Allah yang bersifat mutlak atau yang bersifat tidak ada hubungannya dengan usaha manusia, seperti umur, tempat mati, dan sebagainya. Dengan kita mempercayai rukun iman yang keenam ini dapat menangani gangguan mental atau jiwa, karena di antara faktor-faktor penyebab dari gangguan-gangguan kejiwaan adalah adanya rasa kecewa.
karena kegagalan yang terjadi berulang-ulang atau karena kekecewaan yang sangat besar dan dapat juga disebabkan karena ia tidak percaya terhadap takdir Allah. Next. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan pemaparan tentang 6 macam pokok keimanan tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok keimanan yang diwajibkan bagi umat Islam sangat penting. Artinya bagi kesehatan mental dan sangat berkaitan dengan iman. Karena keimanan memupuk dan mengembangkan fungsi-fungsi jiwa dan memelihara keseimbangan serta menjamin ketenangan hati dan pikiran manusia menjadi lebih tenang dan ikhlas. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.